Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nanda Putri dengan NIM C1B0191167, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perpajakan, yaitu yang pertama yaitu ada stelsel dalam pemungutan pajak. Yang pertama yaitu ada real stelsel atau stelsel nyata, yaitu suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Dan yang kedua yaitu fiktif stelsel atau stelsel anggapan, yaitu suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang didasarkan pada undang-undang perpajakan yang bersangkutan. Misalnya, dianggap penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu ada stelsel campuran, yaitu suatu sistem pengenaan pajak di mana awal tahun dipungut berdasarkan fiktif stelsel dan akhir tahun ditetapkan dengan real stelsel. Yang selanjutnya yaitu ada kendala dalam sistem pemungutan pajak. Kendala dalam sistem pemungutan pajak itu ada 4. Yang pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Yang kedua, tingkat ekonomi sebagian wajib pajak masih sangat rendah. Dan yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak. Lalu bentuk-bentuk perlawanan pajak. Bentuk perlawanan pajak yaitu ada 2. Yang pertama, perlawanan aktif. Maksudnya adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan pada fiskus penarik pajak atau pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Yang kedua, perlawanan pasif. Maksudnya adalah adanya hambatan-hambatan yang mempersukar dalam pembayaran pajak tersebut, seperti perkembangan intelektual dan moral seseorang, misalnya kurang sadar membayar pajak. Lalu, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Lalu, di sini ada pihak-pihak yang terkait dalam sistem pajak. Yang pertama yaitu ada orang pribadi. Secara prinsip, subjek pada orang pribadi di Indonesia menganut model keluarga. Ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat 3. Dan yang kedua yaitu warisan yang terbagi, yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Penetapan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga, badan, yaitu sebagai subjek pajak. Badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Dan yang keempat, badan usaha, bentuk usaha tetap, merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia berdasarkan undang-undang. Baiklah, selanjutnya materi yaitu penggolongan pajak. Menurut ciri-cirinya, penggolongan pajak itu ada 6. Yang pertama yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak. Contoh yaitu pajak penghasilan. Lalu selanjutnya ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain daripada benda. Dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contohnya, pajak atas kekayaan dan pendapatan atau PPh. Ada pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu atau periodik, misalnya 1 tahun. Contohnya pajak penghasilan. Lalu yang keempat ada pajak tidak langsung, adalah pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya PPN dan PPNBM. Dan yang kelima, pajak pusat, yaitu adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pelaksanaan pembangunan atau APBN. Contohnya PPh, PPN,
PPNBM, dan PBB. Lalu yang terakhir ada pajak daerah, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah atau APBD. Contohnya PKB, pajak bangsa asing atau pajak tontonan, dan pajak reklam dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan materi tentang perpajakannya. Mohon maaf atas semua kekurangan dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.